Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan tentang latihan yang belum sempat terbahas di pertemuan terakhir, di pertemuan pekan kemarin. Nah, di latihan 35 ini, misalkan ada 1 kg bahan bakar mengandung 82% karbon, 12% hidrogen, 2% oksigen, 1% sulfur, dan juga 3% nitrogen. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah perkiraan massa udara yang dibutuhkan untuk proses pembakaran ini dan juga emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran. Nah, pada latihan ini yang akan digunakan reaksi kimianya ada 3, yaitu reaksi pembakaran hidrogen, reaksi pembakaran karbon, dan juga reaksi pembakaran sulfur. Nah, yang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengkonversi 1 kg ini dan kita bagi-bagi ke unsur masing-masing sesuai dengan persentase masanya. Kalau misalkan contohnya dalam karbon, misalkan 82% karbon, berarti 82% massa karbon ini 82% dikali 1 kg. Atau di sini 0,82 dikali 1 kg sama dengan 0,82 kg. Ini massa karbonnya dalam bahan bakar yang terdapat di soal latihan 35. Atau kalau misalkan kita jadikan ke gram, berarti 820 gram. Nah, cara yang sama diberlakukan juga untuk unsur-unsur yang lain seperti hidrogen, oksigen, sulfur atau belerang, dan juga nitrogen. Nah, ini bisa dilihat di bagian yang ini. Untuk massa tiap unsurnya. Dan juga setelah itu baru kita mulai mengerjakan massa yang oksigen dan juga massa emisi yang dibutuhkan. Karena sebelum kita menghitung massa udara, terlebih dahulu kita mengetahui massa oksigen yang dibutuhkan dalam proses pembakaran. Nah, tadi saya bilang ada tiga reaksi kimia yang akan kita gunakan dalam proses perhitungan di soal ini. Yang pertama kita mulai dari karbon. Nah, karbon ini kalau misalkan di reaksi pembakarannya adalah karbon ditambah oksigen ditambah CO2. Ini reaksi pembakaran dari karbon. Nah, di sini yang diketahui masanya adalah massa karbon. Sedangkan yang akan kita cari masanya adalah massa oksigen dan juga massa karbon dioksida dengan informasi massa karbon yang sudah diketahui. Berarti kita mulai dari mencari massa oksigen terlebih dahulu. Nah, massa oksigen berarti kita bisa tuliskan yang diketahui adalah massa karbon dan yang ditanyakan adalah massa oksigen. Setelah itu kita gunakan cara yang sama seperti di bab tentang stoikiometri untuk mencari massa suatu unsur dari massa unsur lain yang diketahui. Dalam hal ini berarti yang diketahui adalah karbon dan yang ditanyakan adalah oksigen. Nah, rumus yang kita gunakan ini adalah rumus yang digunakan di cara yang kedua kalau tidak salah di bab tentang stoikiometri. Jadi kita pakai cara yang paling singkat, yaitu massa yang ditanyakan sama dengan massa yang diketahui dikali massa molar. Ini massa molar. Bisa dilihat dari tabel periodik. Massa molar yang diketahui dikali N. N ini berarti molnya. Mol dari yang ditanyakan dibagi mol yang diketahui dikali massa molar yang ditanyakan. Nah, yang info yang diketahui adalah massa karbon sama dengan 820 gram. Berarti di sini bisa kita tulis massa oksigen sama dengan massa karbon dikali 1 per massa molar karbon dikali perbandingan mol antara oksigen dan karbon dikali massa molar dari oksigen. Setelah itu bisa kita tuliskan angka-angka yang sudah diketahuinya. Di sini 820 gram, sedangkan karbon massa molarnya 12,01 gram. Lalu, nah yang perlu diperhatikan di sini adalah perbandingan mol antara oksigen dengan karbon.
Perbandingan mol kita lihatnya dari angka yang ada di depan ini. Jadi di sini satu. Berarti di sini juga adalah satu mol. Bukan. Di bagian yang ini satu mol. Sedangkan untuk yang karbon ini juga 1. Berarti di sini perbandingannya 1:1 antara oksigen dengan karbon dioksida. Jadi kita hanya melihat angka yang ada di depan reaksi kimia untuk perbandingan mol. Nah, sedangkan untuk massa molar dari oksigen, kalau O-nya saja, kalau massa molar O-nya saja adalah 16 gram per mol. Kalau massa O2 berarti 2 dikali 16 gram per mol. Sama dengan 32 gram per mol. Nah, dari sini bisa kita coret, berarti sini coret karena sama. Yang ini juga sama, bisa dicoret. Nanti sisanya hanya tinggal gram oksigen. Nah, nanti setelah dihitung menggunakan kalkulator, nanti bisa didapat hasil sekitar 2184,85 gram. Ini massa oksigen yang dihasilkan dari proses pembakaran karbon. Nah, sekarang kita lanjut ke massa karbon dioksida. Massa karbon dioksida, kalau tadi massa oksigen yang dibutuhkan dalam proses pembakaran, kalau sekarang yang akan kita hitung adalah massa karbon dioksida yang dihasilkan atau emisi dari proses pembakaran karbon. Ini asumsinya semua proses pembakaran terjadi dalam pembakaran sempurna ya. Nah, berarti sekarang yang diketahui karbon masih tetap, cuma yang ditanyakan sekarang adalah massa dari karbon dioksida. Nah, ini bisa kita tulis lagi, rumusnya menjadi seperti ini. Nah, dari sini yang perlu diperhatikan adalah kembali perbandingan molnya. Perbandingan mol antara karbon dioksida dengan karbon dalam reaksi kimia yang kita gunakan. Nah, di sini yang kita gunakan perbandingan molnya untuk karbon dioksida adalah di sini 1 juga ya, karena tidak ada angka secara eksplisit di depannya, berarti kita asumsikan faktor pengalinya mol tersebut adalah 1. Berarti di sini 1 mol. Sedangkan yang untuk karbon sama, perbandingannya 1 mol. Nah, di sini juga bisa kita coret. Ini gram karbon. Yang ini juga sama, bisa coret. Nah, nanti sisanya tinggal satuan gram dari karbon dioksida. Dan kalau misalkan kita hitung nanti bisa didapatkan sekitar 3004,85 gram. Nah, itu untuk reaksi kimia yang pertama. Nah, reaksi yang kedua adalah hidrogen, proses pembakaran hidrogen. Nah, proses pembakaran hidrogen ini bisa digambarkan atau dijelaskan menggunakan reaksi kimia yang ada di sini. Ini proses pembakarannya. Ada di slide kuliah juga. Nah, tadi diketahui di soalnya massa dari hidrogen tersebut adalah 120 gram. Di sini yang kembali yang akan kita cari yang pertama adalah oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran hidrogen, dan yang kedua adalah emisi dari proses pembakaran H2 yaitu gas H2O. Yang pertama akan kita cari adalah massa oksigen yang dibutuhkan. Massa oksigen berarti di sini sama dengan massa H2 dikali 1 per massa molar H2 dan seterusnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan kembali adalah perbandingan molnya. Perbandingan mol di sini untuk oksigen di sini berarti ada 1 perbandingan molnya. Nah, makanya di sini 1 banding hidrogen. Nah, hidrogen
perbandingan molnya atau angka yang ada di depan unsurnya di dalam reaksi kimia adalah 2. Di sini 2. Makanya di sini kita tulisnya 2. Nanti setelah dihitung hasilnya didapatkanlah hasil sekitar 952,38 gram. Itu untuk massa oksigen yang dibutuhkan dalam proses pembakaran hidrogen. Nah, sedangkan massa emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran hidrogen yaitu massa gas H2O. Ini berarti yang ditanyakan adalah H2 dan yang diketahui adalah H2 dan yang ditanyakan adalah H2O. Ini bisa ditulis rumusnya stoikiometrinya sama seperti ini. Hanya saja yang ditanyakannya kita ganti dengan H2O, bukan lagi menggunakan O2. Nah, di sini yang perlu diperhatikan juga perbandingan molnya. Oh ya, ini tadi sebelumnya bisa dicoret. Kembali lagi ke H2. Di sini yang perlu diperhatikan adalah mol H2-nya. Di sini 2 karena angka yang ada di depan hidrogen adalah 2. Sedangkan untuk H2O perbandingan molnya di sini sama juga 2. Makanya kita tulis di sini juga 2. Nah, setelah ini bisa kita coret. Nanti sisanya tinggal gram dari H2O. Nah, nanti ketika sudah dihitung hasilnya sekitar 1072,38 gram. Itu massa H2O yang dihasilkan dari proses pembakaran H2. Sedangkan yang terakhir kita akan menghitung proses pembakaran dari sulfur atau belerang. Nah, proses pembakarannya ini bisa dilihat S ditambah O2 menghasilkan SO2. Massa dari sulfur diketahui di soal yaitu sebesar 10 gram. Sekarang berarti kembali lagi yang akan kita hitung terlebih dahulu adalah oksigen yang dibutuhkan dalam proses pembakaran sulfur ini. Stoikiometrinya seperti ini persamaannya. Nah, selanjutnya di sini sama yang perlu diperhatikan adalah perbandingan molnya. Karena di sini hanya ada 1, makanya di sini kita tulis 1. Sedangkan untuk yang sulfur kita tuliskan juga dengan 1. Jangan lupa nanti massa molarnya ya. Nah, nanti ketika setelah dihitung maka didapatlah hasilnya sekitar 9,978 gram oksigen yang dibutuhkan dari proses pembakaran sulfur. Nah, sedangkan yang kedua berarti yang diketahuinya adalah sulfur dan yang ditanyakan adalah SO2. Kembali lagi, oh ya, di sini bisa dicoret nantinya. Yang perlu diperhatikan kembali adalah perbandingan molnya. Di sini 1. Lalu untuk SO2-nya, kalau misalkan kita lihat, nah di sini 1. Makanya kita tulis perbandingan molnya juga di rumus stoikiometrinya adalah 1 juga. Nah, massa molar dari SO2 di sini 64,07. Nanti bisa diperiksa kembali dalam tabel periodik masing-masing. S-nya massa molarnya berapa, O juga massa molarnya berapa. Nanti O-nya dikali 2 massa molarnya, lalu ditambahkan massa molar dari sulfur.
yang C di H2O juga sebelumnya caranya sama seperti itu ya. Nah, baru setelah kita menghitung dari ketiga reaksi pembakaran tadi, dari mulai karbon, hidrogen, dan juga sulfur, maka kita mencari atau menghitung massa oksigen teoritis yang dibutuhkan pada proses pembakaran totalnya ya. Nah, ini bisa kita hitung dengan massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran karbon, ditambah massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran hidrogen, ditambah massa oksigen yang dibutuhkan dalam proses pembakaran sulfur. Nah, tapi perlu diingat juga, tadi dijelaskan di soal, dalam bahan bakarnya pun sudah terkandung sebelumnya oksigen. Nah, berarti massa oksigen yang dibutuhkan dalam proses pembakaran tiga proses tadi itu harus dikurang dengan massa oksigen yang sudah terkandung dalam bahan bakar tersebut. Nah, nanti hasilnya berarti di sini 2184,5 ditambah 952,38 ditambah 9,978 dikurang 20 gram. 20 gramnya ini dari soal ya. Hasilnya nanti sekitar 3126,858 gram. Atau kalau misalkan kita konversi ke kilogram menjadi 3,127 kilogram. Nah, sementara untuk udara yang dibutuhkan, itu tadi baru massa oksigen teoritisnya ya, yang diperlukan perkiraannya berapa gram atau berapa kilogram. Sekarang kita mau menghitung perkiraan massa udara yang dibutuhkan. Nah, di slide yang sebelumnya itu dijelaskan bahwasanya massa dari oksigen itu prosentasenya 23,14% dari massa udara. Nah, berarti untuk menghitung massa udara sama dengan massa oksigen teoritis dibagi 23,14%. Massa oksigen tadi massa oksigen teoritis sudah kita hitung 3126,858 gram. Kita bagi dengan 23,14%. Atau 23,14 per 100. Nanti hasilnya sekitar 13.512,78 gram. Atau kalau misalkan kita konversikan ke kilogram berarti menjadi 13,51. Itu untuk massa udara. Untuk emisi yang tadi massa udara yang dibutuhkan, sekarang massa emisi yang dihasilkan totalnya dari mulai proses pembakaran hidrogen, karbon, dan juga sulfur atau belerang. Nah, tapi selain CO2 ini dari proses pembakaran karbon, yang H2O ini proses pembakaran H2, dan SO2 dari proses pembakaran sulfur. Nah, perlu diketahui juga ketika kita menyuplai oksigen dalam proses pembakaran, biasanya tidak dalam bentuk oksigen murni, tapi dalam bentuk udara. Nah, di udara pun selain ada kandungan oksigen, maka ada juga kandungan dari nitrogen yang lebih besar dibandingkan kandungan dari oksigen itu sendiri. Jadi ketika kita menyuplai udara, nanti ada nitrogen yang masuk juga dalam proses pembakaran. Nah, ini perlu dihitung juga sebagai massa dari emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran. Massa nitrogen emisi dari proses pembakaran. Nah, massa nitrogen totalnya ini kita bisa hitung sebagai massa nitrogen total dari udara yang dibutuhkan dalam proses pembakaran, dan nanti keluarnya pun tidak akan jauh beda dengan nitrogen yang dimasukkan dalam proses pembakaran. Ditambah 30 gram. Nah, 30 gram ini adalah massa nitrogen yang terkandung dalam bahan bakar tersebut. Jadi di soal itu kan udah diketahui massa nitrogen yang terkandung kan sebesar 0,3%. 0,3% ya. Kalau misalkan kita lihat di sini 0,03. 3% nitrogen,
Tapi kalau misalkan kita jadikan kilogram, berarti menjadi 0,03 kilogram. Dan kalau kita konversi ke gram, ini menjadi 30 gram. Nah, ini harus ditambahkan juga. Nah, nanti selain massa nitrogen, nanti ditambah juga massa karbon dioksida. Ini dari proses, tadi udah dijelaskan, massa karbon dioksida dari proses pembakaran karbon, massa H2O dari proses pembakaran H2, dan massa SO2 dari proses pembakaran sulfur atau belerang. Nah, nanti ditambahkan semuanya dan didapatlah hasil 14.677,99 gram. Atau kalau kita konversi ke kilogram itu sekitar 14,7 kilogram. Nah, itu untuk latihan 35. Kalau nanti ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi saya atau lewat KM. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk latihan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.